Halo Gufan. Kenapa lama sekali? Sini Anwei. Bukankah perantaranya bilang bahwa dia berpenampilan biasa saja? Ini sama sekali tidak biasa. Maaf, lalu lintas agak padat. Tidak apa-apa. Perantaranya sudah memberitahumu semuanya kan? Selama Imlek, kamu harus tinggal di rumahku. Aku pernah mendengarnya. Apakah kamu sudah bertemu dengan pacarmu? Kenapa belum mengirim foto? Kamu bukannya sedang mencoba menghindari kencan buta ini dengan membohongi saya kan? Tolong bekerja sama denganku, dan mari kita berfoto. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa aku terlihat seperti orang jahat bagimu? Kenapa aku harus melapor ke ibumu? Perantara itu sudah mendiskusikan harganya denganmu kan? Namun harga yang dia minta agak tinggi selama 7 hari. Dia meminta 1 juta. Aku pernah mendengarnya, katanya itu salah satu. Ribu per hari. Itu mustahil. Saya menawarkan 800 paling banyak. Apa? 800. 800 itu sudah cukup banyak. Itu 5.600 untuk 7 hari. Itu kira-kira sama dengan gaji bulanan saya. Dan saya bahkan menanggung makan dan tempat tinggal. Maksudmu untuk 7 hari. Kamu membayarku 5.600. Tepat sekali. Ekonomi sedang dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Itu bukan jumlah yang kecil. Halo, Siogu. Sepertinya Anda salah orang. apa? Bukankah dia orang yang memakai jas putih? Tidak, aku benar-benar salah orang. Tapi aku sudah mengirim fotonya ke ibuku. Gadis ini terlihat cantik dan anggun. Dan saya sangat menyukainya. Jangan bilang padaku bahwa ada orang lain yang menunggu untuk NYWAMO. Jangan coba-coba menggunakan cara ini untuk memeras saya. Saya tidak akan memberimu 1 sen pun lebih. Kalau kamu tidak mau melakukannya, lupakan saja. Kurasa aku harus menjalaninya saja. 800 tidak masalah, aku tidak akan menaikkan harganya. Nah, begitu lebih baik. 800 sudah sangat cukup. Kalau kamu tidak mau melakukannya, masih banyak orang lain yang mau. Ya. Tadi aku terlalu serakah. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan bayaran penuh, kamu harus bekerja sama denganku dengan benar. Kamu tidak boleh membiarkan ada celah yang terlihat. Jika diperlukan, orang tuamu juga harus bekerja sama dengan orang tuaku. Apakah boleh melakukan panggilan video dengan mereka? Jangan khawatir, aku sudah memberitahu orang tuaku. Sebelumnya, mereka sudah mengira aku akan pergi ke tempat pacarku untuk Imlek lewat sini. Memintanya bekerja sama denganku untuk berfoto bagi ibuku adalah hal yang logis. Kamu cukup cerdik. Pakaianmu ini bagus. Pakai saja ini saat kita pergi ke rumahku. Saya bilang kepada orang tua saya bahwa kamu adalah lulusan terbaik yang kembali dari luar negeri. Jangan sebutkan bahwa kamu hanya seorang programmer junior. Saya bilang kepada mereka, kamu adalah eksekutif di grup Yunsheng. Mereka benar-benar mempercayainya. Kamu hanya perlu berakting seperti seorang eksekutif di grup Yunsheng. CEO terhormat dari grup Yunsheng justru menyamar sebagai salah satu eksekutifku sendiri. Saya tahu. Grup Yunsheng itu, bagi orang-orang seperti kita, rakyat biasa, memang terasa agak jauh. Mungkin sulit bagimu untuk berpura-pura menjadi eksekutif. Tapi orang tuaku belum pernah berurusan dengan grup Yunsheng. Kamu bisa mengarangnya saja. Aku mengerti. Lagi pula, seorang eksekutif harus terlihat meyakinkan. Mobil yang kamu kendarai setidaknya harus layak. Saya bisa memberimu sedikit uang tambahan. Sewa mobil yang layak. Dan kendarai ke rumahku. Tidak masalah. Mari kita bertukar kontak. Kalau begitu, aku akan langsung menuju tempatmu pada hari pertama tahun baru Imlek. Kamu memindai. Tepat sekali. Kamu jati kurus. Apakah itu Nian Wei yang baru kembali dari kota besar? Kembali untuk Imlek ya. Selamat Imlek Bibi Sun Bibi Liu. Oke, Nian Wei. Kamu kembali. Sendirian lagi tahun ini. Masih belum menemukan pasangan. Saya rasa, orang-orang yang kembali dari kota besar punya standar dan ekspektasi yang tinggi. Kamu sudah di usia itu sekarang. Saya khawatir kamu tidak akan bisa menikah. Tidak ada yang akan menginginkanmu. Nian Wei, Imlek ini kamu akan berumur 28. Kamu akan berumur 30 sebelum kamu menyadarinya. Jika kamu tidak menikah sekarang, kamu tidak akan pernah menemukan siapapun. Entah aku menikah atau tidak, itu bukan urusanmu. Apakah aku memakan nasi kalian atau meminum sup kalian? Jangan bicara tentang aku yang belum 30 tahun. Bahkan jika aku berumur 80 dan belum menikah. Itu tetap urusanku sendiri, bukan tempatmu untuk bergosip tentangku. Kamu ini, bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu berterima kasih? Jika kamu tidak bisa menikah, kamu hanya akan terjebak di rumah seumur hidupmu. Memangnya kenapa kalau di rumah saja? Saya akan menafkahi putri saya seumur hidup.
Saya senang melakukannya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dengarkan ini Xiu Fang. Cara Nian Wei-mu berperilaku, itu semua karena caramu dan paksai, memanjakannya. Dan dia masih meminta saya untuk jati mak comblang. Siapa yang mau dengannya? Bibi Sun tolong jangan marah. Saya akan kembali dan menasihatinya dengan baik. Jangan salahkan saya karena bicara belak-belakan. Tapi Nian Wei-mu belum menemukan siapapun. Hanya karena dia tidak tahu harga dirinya sendiri. Tahun lalu saya memperkenalkan keponakan saya kepadanya. Dan dia menolaknya. Dia benar-benar mengira dirinya peri. Keponakanmu yang beternak babi itu, Nian Wei. Jangan memandang rendah Xiaming. Meskipun dia peternak babi, dia menghasilkan banyak uang. Tahun ini saja, dia membuka 3 peternakan babi baru. Dia bahkan mengendarai mobil mewah. Lihat, di sana. Dia datang untuk berkunjung di hari Imlek ini, dan mobilnya terparkir tepat di bawah. Mobil itu, harganya 4 atau 500 ribu. Itu sungguh mengesankan. Kamu tidak akan menemukan mobil seperti itu di tempat lain di kompleks ini. Bagaimana Nian Wei? Apa kamu menyesal sekarang? Menyesal? Lupakan mobil butut itu. Bahkan jika dia mengendarai roket, aku tidak akan peduli. Benar. Si Nian Wei. Kamu cuma iri saja. Karena kamu tidak bisa memilikinya. Ya ampun. Sudah beberapa tahun. Kamu benar-benar hanya melumurkannya ke sekujur tubuhmu. Ini terlalu berminyak. Mau bagaimana lagi? Makanannya terlalu enak. Si Nian Wei. Dulu. Kamu bahkan tidak mau melirikku. Sekarang kamu bahkan tidak layak berdiri di sampingku. Tidak layak untukmu. Layak untukmu. Kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri bukan? Kalian para wanita. Kalian semua sangat munafik. Kamu lebih memilih menggigit lidahmu dan menelan rasa sakit itu. Apakah sesulit itu untuk mengakui bahwa kamu melewatkan pria yang begitu luar biasa? Kalian tidak tahu saja. Sebelum Imlek jumlah orang yang mencoba menjadi mak complang untuk Ming Ming kami hampir membuat ambang pintu kami ewes. Ada lebih dari selusin wanita muda yang hanya berkeliaran di sekitarnya. Dengan status Yao Ming saat ini, tidak ada kekurangan gadis yang mengantre untuk menawarkannya diri. Jika putri saya belum menikah, saya pasti ingin dia menikah dengannya. Belum lagi yang lain. Lihat saja sedan mewah ini. Gadis mana yang tidak akan tergoda oleh itu? Si Nian Wei. Aku datang ke sini hari ini, khusus untuk memberi hormat kepada paman dan bibimu. Untuk tahun baru, aku tidak membawa mobil mewah ini ke sini. Hanya untuk memprovokasimu. Memancing amarahku. Kamu terlalu banyak berpikir. Lagi pula siapa yang peduli? Wanita. Mereka memang sangat munafik. Semakin mereka bilang tidak peduli, semakin mereka sebenarnya sangat peduli di dalam hati. Benar. Dia hanya keras kepala. Kenyataannya dia mungkin menyesal sampai isi perutnya berubah hijau. Ibu ayah jangan buang waktu kalian berbicara dengan orang-orang bodoh ini. Ayo pergi. Apel. Si Nian Wei, aku tepat sasaran bukan? Sebenarnya, aku masih memiliki kesan yang cukup baik tentangmu. Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan lagi? Mari kita coba memperbaiki hubungan kita. Tidak perlu. Si Nian Wei sudah sampai sejauh ini. Untuk apa kamu masih bersikap angkuh? Biar ku beritahu, kamu hanya punya satu kesempatan. Biar saya beritahu Nian Wei kami sudah punya pacar. Ibu, mengapa ibu menjelaskan apapun kepada seekor babi? Ayo pergi, ayo pergi. Si Nian Wei, aku sudah memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Begitu kesempatan ini hilang, itu tidak akan datang lagi. Serius kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tunggu saja sampai kamu bertambah tua dan berakhir menikah dengan pria yang tidak punya uang. Tua dan jelek. Bibi Sun, jaga bicaramu. Bahkan jika aku harus menikah dengan pria tua miskin di masa depan, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Kamu orang kaya baru yang berbau babi. Benar. Kamu. Si Nian Wei. Sepertinya kekayaanku yang mendadak benar-benar memukulmu dengan keras. Biar ku beritahu, setelah aku pergi, kamu tidak akan pernah menemukan talenta muda sesukses diriku lagi. Seumur hidupmu. Dan kamu pastinya tidak akan pernah bisa menaiki mobil mewah seperti ini lagi. Mobil rongsokan ini, sejak kapan ini mobil mewah?
Ya ampun. Mobil jenis apa ini? Kenapa terlihat begitu megah? Menantu saya pernah menyebutkan mobil ini sebelumnya. Saya rasa namanya Rolls-Royce. Harganya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Di lingkungan kita. Dia bisa membeli seluruh gedung dengan itu, bajingan itu. Aku menyuruhnya menyewa mobil yang layak. Tapi apakah dia harus bertindak sejauh ini? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ini? Biaya sewa untuk mobil ini mungkin lebih besar daripada biaya sewanya yang sebenarnya. Dan dia benar-benar merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tunggu saja sampai aku membereskannya denganmu nanti. Terima kasih sayang. Selamat tahun baru Bibi Paman. Kamu pasti Xiaogu kan? Kamu benar-benar pemuda yang hebat. Kamu pasti lelah karena perjalanan jauh. Ayo, ayo, ayo. Ayo pulang, ayo. Tunggu sebentar. Si Nian Wei siapa dia? Saya sangat menyesal. Saya lupa memperkenalkanmu. Ini pacarku. Gu Fan. Saya khawatir Anda akan kecewa. Pacarku. Tidak tua dan tidak jelek. Dan sepertinya, dia lebih kaya dan berkuasa daripada Anda. Mobil di belakangnya itu bisa membeli 20 mobil rongsokan milikmu. Karena saya sudah mengeluarkan begitu banyak uang. Sebaiknya saya pamerkan saja. Kenapa kamu mencubitku? Saya hanya ingin melihat, apakah kamu memakai lapisan pakaian yang cukup? Sangat dingin hari ini, dan kamu hanya memakai sweater. Di luar sini sangat membekukan. Bagaimana bisa kamu berpakaian begitu tipis di cuaca seperti ini? Ayo pulang, kita akan kembali. Aku tidak mungkin menumpang di mobil rongsokan milikmu itu. Biarkan saja untuk gadis-gadis yang suka beternak babi. Tunggu sebentar. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda bisa mampu membeli mobil semahal itu? Dia pasti menyewanya hanya untuk pamer. Tidak, dia menebaknya dengan benar. Ya Tuhan. Benar. Ini pasti sewaan. Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia sekaya itu? Bagaimana mungkin dia bisa membeli mobil semewah itu? Saya juga sudah dengar soal ini. Anak muda zaman sekarang. Mereka semua hanya memikirkan gengsi. Mereka berjuang di kota selama bertahun-tahun. Dan masih tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan. Saat mereka pulang untuk Imlek, hanya untuk membuat tetangga mengagumi mereka. Mereka menghabiskan gaji 2 atau 3 bulan untuk menyewa mobil mewah agar bisa dibawa pulang. Itu benar-benar hanya kesombongan dan penderitaan. Mobil ini mungkin mahal, tapi biaya sewanya hanya beberapa ribu per hari. Aku yakin kamu tidak mampu membelinya, tapi kamu pasti mampu menyewanya. Siapa-siapa yang bilang begitu? Mobil ini dibeli sepenuhnya melalui kerja keras pacarku sendiri. Benarkah begitu? Kalau begitu tunjukkan STNK-nya dan BPKB-nya. Mari kita lihat. Untuk mobil sewaan, perusahaan rental tidak akan memberimu STNK atau BPKB-nya. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, maka kamu pasti menyewanya. Apel. Tidak bisa menunjukkannya kan? Xiaogu, apa kamu menyewa mobil ini? Tidak masalah apakah kamu punya uang atau tidak. Selama kamu memperlakukan Nian Wei saya dengan baik, itu sudah cukup. Tapi kamu tidak boleh memalsukan dokumen. Hanya untuk menjaga gengsi. Itu benar Xiaogu sebagai pemuda. Pasti punya sedikit harga diri. Tapi kamu tidak boleh membohongi orang. Si Nian Wei. Apakah ini pacar yang kamu temukan? Menyewa mobil hanya untuk membuat kesan. Mobilku mungkin murah. Tapi, itu dibeli dengan uang hasil kerja keras. STNK dan BPKB-nya. Tentu saja kami memilikinya. Tapi mengapa aku harus menunjukkannya kepadamu? Ibu jangan bicara dengannya. Ayo kembali. Tidak. Hari ini kita harus menyelesaikan masalah ini. Meskipun saya ingin putri saya segera menikah dan punya anak. Saya benar-benar tidak bisa membiarkannya menikahi seseorang yang sombong. Xiaogu katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mobil ini? Ini benar-benar menjadi bumerang. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkannya menyewa mobil itu sejak awal. Bu, mobil ini benar-benar milikku sendiri. Uangmu sendiri. Jika itu milikmu sendiri, kenapa kamu tidak bisa menunjukkan STNK dan BPKB-nya? Siapa yang sedang kamu coba bodohi? Kalau begitu, jika aku menunjukkan STNK dan BPKB-nya, apakah kamu berani menyetujui satu syarat dari saya? Syarat apa? Mulai hari ini dan seterusnya, bawa pergi mobil rongsokanmu. Dan jangan pernah muncul lagi di depan pacarku Nian Wei. Membuatnya jijik. Kamu. Baiklah, aku setuju. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, maka kamu akan segera putus dengan si Nian Wei dan membawa mobil sewaanmu keluar dari Kabupaten Liang. Mulai sekarang, kamu dilarang menginjakkan kaki di sini lagi. Sepakat. Apakah dia gila? Dia belum terlalu mendalami perannya, bukan? Dia bahkan lupa bahwa dia menyewa mobil ini. Pria ini gila. Buka matamu dan lihat. STNK. Apakah ini STNK-nya? Itu pasti palsu. Kamu tidak mungkin membawa STNK
Dan BPKB milikmu sendiri kan? Lihat dan periksa apakah itu mobil yang sama. Ini mustahil. Siapa sebenarnya kamu? Tepat sekali. Bagaimana mungkin dia sekaya ini? Kalau dia tidak bisa menjawab dengan jujur. Saya curiga dia mencuri mobil ini. Tepat sekali di usia semuda itu. Mengendarai mobil bagus seperti ini, pasti dia terlibat hal yang tidak beres. Xiaogu, kamu punya pekerjaan tetap kan? Saya dengar dari Nian Wei bahwa kamu bekerja di grup Yunsheng. Benar sekali, Ibu. Dia memang bekerja di grup Yunsheng. Itu benar. Aku memang bekerja di grup Yunsheng. Perusahaan telah memberiku banyak saham. Membeli mobil seperti ini sama sekali bukan masalah. The film was translated Jadi and kamu bekerja di narrated grup by Yunsheng? M Media. Wah, itu menjelaskan semuanya. Ini kan perusahaan paling kuat. Perusahaan paling berkuasa. Itu adalah perusahaan yang sangat diimpikan oleh anakmu Xiao Zheng. Ini adalah perusahaan terkuat dan terbesar di seluruh provinsi kita. Ya. Nian Wei. Kapan aku pernah bilang begitu padamu? Sudah kubilang sejak lama. Dengan paras pendidikan dan kemampuanmu, kamu pasti akan mendapatkan suami yang luar biasa 1 dari 100. Lihatlah Xiaogu di sini. Pria yang sangat baik dan terhormat. Bibi, Saya tidak ingat. Kamu pernah mengatakan itu. Aku ingat kamu bilang, aku hanya cocok untuk pria tua miskin yang jelek. Kamu ini nak. Aku bicara sedikit padamu. Tapi kamu malah memasukkannya ke hati. Bukankah itu demi kebaikanmu sendiri? Xiaogu, kamu seorang eksekutif di grup Yunsheng kan? Bisakah kamu membantu agar anak saya bisa bekerja di sana juga? Apakah kita sedekat itu? Mengapa aku harus membantumu? Kamu, ayo pergi. Dan satu hal lagi, jangan datang memamerkan mobil butut itu di depanku lagi. Tepati janjimu. Gadis itu. Bibi Sun, jangan marah. Kami akan pergi sekarang. Lihat betapa sombongnya mereka. Tunggu saja. Mereka akan segera tamat. begitu pria bernama Gue itu memutuskan si Nian Wei. Meskipun dia kembali untuk memohon padaku, aku tidak akan memberinya kesempatan lagi. Mobil ini sangat bagus. Xiaogu sedang menunggu dan mobil ini pasti harganya mahal sekali. Xiaogu, kamu tidak perlu membawa begitu banyak barang. Itu sudah sepantasnya untuk kunjungan pertamaku. Anak yang sangat perhatian. Tepat sekali. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Mengapa kamu menyewa mobil semahal itu? Bukankah kamu menyuruhku muncul dengan sesuatu yang layak? Itu terlalu layak. Apakah kamu tahu berapa biaya perharinya? Aku tidak peduli. Telepon agen penyewaan besok dan suruh mereka mengambilnya kembali. Dan karena kamu menangani ini dengan buruk, kita bagi 2 biaya sewanya. Seorang temanku meminjamkannya kepadaku secara gratis. Benarkah? Kamu punya teman yang kaya. Kalau begitu minta dia meninggalkannya beberapa hari lagi untuk membantu kami menjaga gengsi. Tentu. Tapi meskipun tidak ada biaya sewa, kamu harus menanggung biaya bensinnya. Bagaimana bisa dia begitu kaya? Tapi masih sekikir itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Xiaogu dan Nian Wei akan sedekat ini. Setelah hanya 2 bulan berpacaran. Putri kami akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Ayo kita pulang dan memasak. Masuk-masuk. Anggap saja rumah sendiri. Seperti di rumahmu sendiri. Xiaogu, jangan berdiri saja, makanlah buahnya. Terima kasih, Bu. Duduk. Saya akan mulai menyiapkan makan malam. Xiaogu, silakan duduk. Makanlah buahnya. Bu, aku lapar, cepat masak. Aku tahu. Nian Wei, bukankah kalian berdua sedang tidak bertemu? Bahkan tidak saling bicara. Pergilah bicara baik-baik dengannya. Aku tahu. Oke. Saya ke sana. Ini? Kalian berdua mengobrol lah? Apa kabarmu akhir-akhir ini? Kabar saya baik, bagaimana dengan Anda? Kabarku baik juga. Itu bagus. Makanlah pisang ini.
Paksai. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Apa yang aneh? Kenapa aku merasa putri kita dan Xiao Gu ini sepertinya tidak begitu akrab? Mereka tidak terlihat seperti pasangan. Apa kamu tidak melihat mereka? Mereka baik-baik saja tadi. Apalagi yang kamu harapkan dari mereka? Apa kamu mau mereka berciuman tepat di depanmu? Dasar orang tua keras kepala. Aku serius ini. The film Tadi was saat mereka di translated bawah, and narrated by mereka M berdua Media. cukup mesra. Tapi begitu sampai di rumah rasanya sama sekali tidak alami. Apa itu aneh? Saat mereka di depan kita, apakah bisa sama dengan saat mereka berduaan saja? Ini ambil satu. Saat pertama kali saya berkunjung ke rumahmu, dengan orang tuamu di sana, saya bahkan tidak berani menatapmu. Itu benar. Kurasa aku terlalu banyak berpikir. Iklan Imlek tahun ini cukup bagus. Itu. Anak-anak makanannya sudah siap. Ya, Ya, masakan lezat apa yang kamu buat? Duduklah. Duduk-duduk, ayo kemari. Hari ini, minumlah yang banyak denganku. paman aku tidak punya toleransi tinggi terhadap alkohol. Aku mabuk hanya setelah sedikit saja. Tidak apa-apa jika kamu mabuk. Nian Wei ada di sini kan? Siapa yang akan mengurusnya? Aku sudah bayar untuk mempekerjakannya. Dan kamu ingin aku yang mengurusnya? Mimpi saja. Ayah, bukankah aku sudah bilang? Toleransi alkoholnya rendah. Jangan biarkan dia minum. Beri saja dia minuman ringan. Cukup. Jangan paksa Shogu. Kalau dia tidak bisa minum, kamu minum sendiri saja. Benar Xiao Gue. Saya dengar dari Nian Wei bahwa kamu kuliah di Prancis. Dan setelah kembali ke Tiongkok, kamu langsung bekerja di grup Yongsheng kan? Ya. Selamat datang di rumah kami. Ayah, apa yang ayah katakan? Jangan mengoceh di depan anak-anak. Tentu saja kalian berdua tidak akan mengerti. Xiao Gu pasti mengerti. Benar. Selamat datang di rumah kami. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cukup, ayo makan. Xiao Gu, apa yang baru saja saya katakan? Apakah kamu tidak mengerti? Paman aku tidak mengerti. Kalau begitu pergilah. Kamu tidak diterima di rumah kami. Apa yang terjadi denganmu? Ayah, ada apa dengan Gu Fan? Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Dia berbohong. Saya benar-benar tidak akan membiarkan putri saya menikahi pria yang penuh kebohongan. Gawat. Apa ayahku sudah mengetahui sesuatu? Bagaimana Xiao Gu berbohong? Dia baru saja berbohong tepat di depan kita. Xiao Gu, saya tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar kuliah di Prancis? Ya. Aku memang benar-benar belajar di luar negeri, di Prancis. Dan aku juga mengejar studi lanjutan. Di tempat-tempat seperti Inggris dan Australia. Kamu benar-benar terus berbohong. Dengan kebohongan ini bukan. Tidak usah bahas apakah kamu pernahkah negara-negara lain itu. Biar saya tanya begini. Kenapa? Kamu tidak mengerti bahasa Prancis. Aku bisa memahaminya. Masih mau berpura-pura. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu bahwa Gu Fan tidak mengerti bahasa Prancis? Bagaimana saya tahu? Karena apa yang baru saja saya katakan padanya adalah dalam bahasa Prancis. Dia tidak mengerti sepatah kata pun. Omong kosong. Kamu bahkan belum pernah melangkah keluar dari Jiangcheng seumur hidupmu. Jadi bagaimana kamu bisa tahu bahasa Prancis? Sudahlah, ayo makan. Jadi saya belum pernah meninggalkan Jiangcheng. Bukankah itu berarti saya tidak bisa mempelajarinya dari ponsel saya? Gu Fan, biar saya jujur padamu. Selama setengah bulan terakhir, saya hanya mempelajari satu frasa bahasa Prancis ini. Tapi satu frasa itu cukup untuk membongkar kedokmu. Gawat, aku tidak menyangka ayahku akan punya trik seperti itu. Kita baru saja bertemu. Dan penyamarannya sudah terbongkar. Apa yang harus aku lakukan? Kalau Gu Fan diusir selama beberapa hari ke depan, semua bibi dan kerabatku akan menggangguku soal pernikahan lagi. Ayah, Gu Fan memang benar belajar di Prancis. Tapi itu sudah lama sekali. Jadi wajar jika dia lupa. Benar, Gu Fan sudah kembali. Sejak lama sekarang, mereka tidak sering bicara bahasa Prancis. Jadi wajar saja jika lupakan. Paman. Aku sebelumnya memang belajar di Prancis. Tapi fondasiku saat itu sangat kuat. Aku tidak melupakan satu hal pun. Dasar bodoh ini. Perlu usaha keras untuk menutupinya. Bahasa apa yang sedang kamu bicarakan? Bahasa Prancis apa yang kamu tahu? Kamu kan cuma programmer kecil. Kamu terlalu mendalami peran. Karena kamu mengklaim dasar bahasa Prancismu kuat. Kenapa kamu tidak bisa mengerti bahasa Prancis sederhana yang baru saja saya ucapkan? Apa yang aku katakan tadi adalah bahasa Prancis. Paman bisa tolong katakan sekali lagi.
Selamat datang di rumah kami. Itu artinya dalam bahasa Mandarin. Selamat datang di rumah kami sebagai tamu. Paman, pelafalanmu salah. Bahasa Prancis untuk selamat datang di rumah kami adalah selamat datang di rumah saya. Lihat dirimu. Itu kesalahan saya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencarinya di ponselmu. Selamat datang di tempat saya. Kamu benar. The Lihat film was ingatan saya yang buruk translated ini. and Saya hanya narrated mempelajari by satu frasa Amelia. itu. Dan saya masih salah mengucapkannya. Lihat dirimu di usia segini. Masih begitu gegabah. Kamu hampir salah paham pada Guven. Cepat minta maaf. Ayo. Guven, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Lihat paman tua yang pikun ini. Saya hampir salah paham padamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paman, jika kamu punya pertanyaan lagi di masa depan, kamu bisa datang bertanya padaku kapan saja. Ingatan buruk ini. Dan kamu mengaku bisa bahasa Prancis. Apa kamu tahu apa itu bahasa Prancis? Ngomong-ngomong, kapan kamu belajar bahasa Prancis? Aku biasanya suka menonton film Prancis. Itulah mengapa aku secara alami bisa setelah menonton cukup banyak. Kamu cuma beruntung kali ini. Kalau tidak aku, pasti sudah benar-benar mengira kamu pernah belajar di luar negeri, di Prancis. Kamu menyelamatkanku sekali kali ini. Aku akan memberimu tambahan 100. Kenapa kamu melihatku seperti itu? 100 terlalu sedikit, setidaknya 200. Jangan memancing keberuntunganmu. Lihat betapa enaknya ini. Ayo, ayo, ayo. Ayo Xiaogu, silakan makan. Makan lagi, makan lagi. Coba ikan ini. Ikan ini enak sekali. Terima kasih. Paman, itu sudah cukup sungguh. Jangan terlalu sungkan. Sudah cukup, Paman, terima kasih. Ambil satu potong lagi. Oke, Nianwei, sudah larut dan dingin. Aku akan membawakan kalian berdua selimut tambahan. Kami. Kalau bukan kalian berdua, lalu siapa lagi? Ibu kita. Tidak perlu satu selimut kan? Kita tidak tidur bersama. Kenapa kalian berdua tidak tidur bersama? Kenapa kita harus tidur di? Cukup, aku sudah pernah mengalami semuanya. Kalian berdua begitu mesra. Aku mengerti segalanya. Ibu, bagaimana bisa kita dibilang intim? Bukankah kita sudah sangat-sangat menjaga jarak? Berhenti berakting. Ibu tidak sekolot itu. Kami berdua sangat berpikiran terbuka. Ibu akan mengambilkan selimut untuk kalian. Tidak dingin, tidak dingin. Sungguh tidak perlu, Bu. Anak perempuan yang sudah dewasa itu bagaikan air yang tumpah. Ayah tidak seperti yang ayah pikirkan. Kita benar-benar tidak. betul sekali, Paman. Bukan seperti yang Paman pikirkan. Saya bisa tidur di kamar tamu saja. Tidak ada tempat tidur di kamar tamu. Hanya penuh dengan barang-barang. Tidak mungkin bisa tidur di sana. Kalau begitu saya akan tidur di sofa. Xiaogu. Kenapa tidur di sofa? Malam ini. Kamu tidur saja dengan Yanwei. Pergilah. Ibu. Dengarkan ibumu. Pergilah, tidurlah. Pergi, pergi, pergi. Sudah larut. Cepat masuk ke dalam. Ibu. Tidurlah. Ibu. Aku peringatkan kamu. Aku adalah atasanmu. Kamu sama sekali tidak boleh memiliki diet buruk. Kamu harus tahu diri. Lihat ke kamera. Apa yang kamu lakukan? Ibu saya tidak pernah percaya bahwa kamu pacar asli saya. Dia memaksa saya untuk mengambil foto mesra untuk dikirimkan padanya, agar dia tidak tahu bahwa kamu saya salah. Saya tidak punya pilihan selain mengirim foto untuk menipunya. Saya pikir kamu punya. Dia tersembunyi terhadap saya. Tenang saja, saya tidak tertarik pada Anda. Kalau begitu aku sangat menyarankanmu untuk pergi ke dokter mata setelah tahun baru.
Saya akan tidur di sini malam ini. Kalau begitu kamu bisa pakai yang tebal ini. Jangan sampai masuk angin. Kalau begitu kamu. Aku akan baik-baik saja tidur di kasur. Baiklah, kalau begitu. Aku peringatkan kamu. Jangan coba-coba melakukan apapun saat aku tidur di malam hari. Dulu aku berlatih taekwondo saat masih kecil dan pukulanku cukup keras. Aku berdarah dingin dan kejam. Sebaiknya kamu hati-hati. Apa The kamu film was mendengarku? translated and narrated by M Media. Kamu tertidur secepat itu. Dan kamu bilang aku tidak punya pesona. Apakah karena aku kurang cantik? Atau apakah sosokku kurang bagus? Bukankah sosokmu cukup bagus? Aku mengerti. Dia pasti tidak mampu. Sekarang, aku bisa tidur dengan tenang. Nianwei berhenti bermain-main. Setelah kamu makan, berpakaianlah yang rapi. Siang ini, kita akan makan siang Imlek bersama Bibi dan pamanmu. Benar. Kenapa kita harus pergi dan makan bersama mereka setiap tahun? Aku tidak mau pergi. Lagi pula, Gu Fen tidak benar-benar mengenal mereka. Bukankah akan canggung jika dia ikut? Aku tidak pergi, ayo kita belanja saja. Justru karena dia tidak mengenal mereka, kita perlu pergi menemui mereka. Aku tidak pergi. Tidak, kamu harus pergi. Aku menelpon pamanmu tadi malam. Dia bilang sepupumu Wang Ting membawa pacarnya pulang untuk tahun baru. Mereka bilang kita harus bertemu. Aku tidak mau bertemu dengannya. Dia sangat sombong. Aku tidak menyukainya. Setiap kali dia ada, dia hanya terus mengoceh. Membandingkan ini dan itu denganku. Itu sangat menyebalkan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kita tahun ini. Lihatlah Xiao Gu kita ini. Penampilannya dan pekerjaannya. Mana dari itu yang tidak lebih baik darinya? Lagi pula, jika pacarnya melihat Xiao Gu kita, dia mungkin harus memanggilnya bos. Kenapa dia memanggilnya bos? Tadi malam, saat aku menelpon pamanmu, dia bilang, pacar Wang Ting juga bekerja di grup Yunsheng. Dia baru saja diterima. Apa? Oh tidak, jika dia melihat Gu Fan, maka fakta bahwa aku meminta Gu Fan menyamar sebagai eksekutif Yunsheng, bukankah akan segera terbongkar? Anak ini, apa yang membuatmu panik? Pacarnya hanya seorang ketua tim. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan status eksekutif Xiao Gu kita. Aku takut dia merasa tertekan. Jadi aku tidak menyebutkan bahwa Xiao Gu bekerja di grup Yunsheng. Xiao Gu setelah kita bertemu. Kita semua keluarga. Kamu tidak boleh menggunakan status eksekutifmu untuk menekannya. Jangan khawatir, bibi saya tidak akan. Kamu benar-benar menyetujuinya. Apakah orang ini bingung karena baru bangun tidur? Apakah dia lupa kalau dia itu palsu? Tidak, aku tidak akan pergi meskipun kamu membunuhku. Perutku sakit. Ibu bawa aku ke rumah sakit. Berhenti di situ. Jangan lakukan itu padaku. Kamu harus pergi suka atau tidak. Kamu harus merangkak ke sana jika perlu. Makan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Saya di sini. Hotel. Cepatlah. Ayo. Paman bibi. Kalian berencana makan di sini. Itu benar. Ini adalah hotel terbaik di Kabupaten Liang kita. Aku dengar ini di bawah naungan grup Yunsheng. Itu dipesan oleh pacar Ting Ting. Ayo kita berangkat. Cepatlah, mereka sudah menunggu di dalam. Gawat. Bos di sini Chen Bin adalah orang yang saya tunjuk sendiri. Jika kita berpapasan dengannya dan dia mengenali saya, identitas saya akan terbongkar. Takut sekarang ya? Kamu tidak sekhawatir ini saat kita di rumah. Kamu bahkan menyuruhku untuk mempercayaimu. Biar aku beritahu jika kamu melakukan kesalahan hari ini dan orang tuaku tahu bahwa kamu hanyalah pacar suaan. Bukan hanya aku tidak akan membayar sisanya. Aku juga akan mengambil kembali uang depositnya. Jika kamu membocorkannya, saya tidak akan punya cara untuk menjelaskannya pada ibu saya. Untungnya yang lain tidak mengenalnya. Selama kita tidak berpapasan dengan Chen Bin, kita akan baik-baik saja. Jangan khawatir, serahkan pada saya. Cepatlah. Paman dan bibimu sudah menunggu. Kamar 301, cepatlah sekarang. Cepat Xiao Gue. Ayo. Ayo. Bersulang. Kakak ipar, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Maaf kami terlambat. Aku sedang membawa menantuku ke sini. Kami sudah menunggu menantu barumu selama hampir setengah jam. Keluargamu benar-benar suka pamer ya?
Inilah yang kuceritakan padamu. Keluarga sepupuku yang merepotkan. Cukup pelankan suaramu. Belum ada 10 menit. Dari mana kamu dapat setengah jam? Mohon maaf kakak ipar. Kami mengalami kecelakaan di jalan. Kemacetannya parah sekali. Xufang Jiangwo, ayo duduk. Kemari. Jeti di mana pacar yang dibawa Nian Wei? Dia tepat di belakang. The film was translated and narrated by M Media. Benar di mana pacarnya? Bersembunyi begitu jauh di belakang. Jangan-jangan dia terlalu jelek untuk dilihat orang. Ibu, apa yang ibu katakan? Sepupu berada di usia di mana? Sekadar menemukan pacar saja sudah cukup baik. Bahkan jika dia agak tua atau jelek, memangnya kenapa? Kenapa ibu begitu pilih-pilih? Dia tidak seperti Zuchen kita, yang merupakan pria baik dan terhormat. Itu benar, Zuchen kami adalah naga di antara para pria. Siapa yang bisa menandinginya? Permisi semuanya. Pacarku sama sekali tidak jelek, dan dia juga tidak tua. Bibi paman-paman Bibi. Halo, nama saya Gufan. Xiaogu, kamu terlihat begitu gagah dan tampan. Nian Wei, di mana kamu menemukan pria setampan ini? Tampan tidak ada gunanya. Apa bisa dimakan untuk makan malam? Tepat sekali sepupu. Di masyarakat ini, yang terpenting adalah pekerjaanmu dan kemampuanmu. Jangan hanya fokus pada penampilan. Pada kenyataannya, dia hanya parasit yang tidak berguna. Kakak Ting Ting. Xiaogu, kami sebenarnya punya pekerjaan yang layak. Seberapa layak? Bisakah lebih baik dari milik kakak iparku? Kurang lebih sama, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Ini kakak. Apa kamu tidak melakukan riset? Sebelum kamu datang, apa kamu tahu siapa Zuchen itu? Apa pekerjaan menantu Anda? Anda berani membandingkannya dengan menantu kami, paman. Saya benar-benar tidak sehebat yang Anda katakan. Saya hanyalah karyawan biasa. Maksud saya Hong Wei. Dan Xiao Zhu, dia hanyalah pekerja kantoran biasa. Apa yang Anda bicarakan? Ada perbedaan yang sangat jauh antara pekerja kantoran. Xiao Zhu di sini bekerja di grup Yonshen yang ternama di Jianshen. Dan saat dia bergabung, dia langsung dijadikan pemimpin tim. Dia mendapatkan 30 atau 40 ribu sebulan. Ditambah paket gaji 15 bulan. Itu hampir setara dengan 10 tahun gaji saya. Benarkah gajinya setinggi itu? Untungnya, dia hanya seorang ketua tim level rendah. Dia mungkin belum pernah bertemu saya Sang Cheolji. Lalu bagaimana dengan itu? Masih berani bilang gaji menantu Anda sebanding dengan gajinya? Jika Anda berkata begitu, memang ada cukup banyak kesenjangan. Setidaknya Anda punya sedikit kesadaran diri. Xiaogu, tidak apa-apa, kamu masih muda. Selama kamu bekerja keras, kamu akan punya kesempatan. Ibu, apa yang ibu tahu? Ada hal-hal yang tidak bisa dicapai hanya dengan kerja keras untuk grup kelas atas seperti Yunxian. Kecuali Anda memang jenius. Anda bisa bekerja seumur hidup dan tidak akan pernah bisa masuk. Tepat sekali apa yang kau tahu, wanita. Standar rekrutmen di grup Yunxian sangatlah tinggi. Semuanya adalah lulusan luar negeri yang elit. Orang biasa seperti dia mungkin bahkan tidak akan lolos untuk wawancara. Paman tidak se-ekstrim itu. Sebenarnya Xiaogu, kami juga salah satu dari mereka. Lulusan luar negeri yang elit kan? Kalau begitu aku harus bertanya. Di industri apa dia bekerja? Dan berapa gajinya? Bibi saya bekerja di manajemen. Gajinya 100 ribu. Gajinya 100 ribu. 8 ribu sebulan. Manajemen macam apa itu? Gajinya sangat rendah. Mungkinkah kamu manajer di pasar sayur? Sudahlah, cukup. Xiaogu baru pertama kali bertamu ke rumah kita. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa salahnya menjadi manajer pemasaran? Meskipun tidak setingkat dengan level Xiao Xiao kita, itu masih
Lebih baik daripada banyak orang seusianya. Xiaogu, apakah gajimu benar-benar serendah itu? Tepat sekali. Ini berbeda dari pendapatan yang Anda sebutkan sebelumnya. Bibi, gaji 100.000 yang saya sebutkan bukan gaji tahunan. Itu adalah gaji mingguan. 100.000 seminggu. 100.000 per minggu. 100.000. Maksudmu, gaji bulananmu adalah 400.000. Itu berarti 5 juta setahun. Ditambah bonus. The Itu film was 7 juta setahun. translated and narrated by M Media. Omong kosong, pekerjaan manajemen apa yang membayar 7 juta setahun? Apakah kamu hanya mengarang cerita? Demi gengsi. Pastinya, begitu dia mendengar tentang gaji tinggi, Xiao Xiao kami. Dia merasa rendah diri dan mulai mengoceh. Zhao Gue, anak muda memang ingin menjaga gengsi. Kami semua paham itu. Tapi untuk mengarang cerita seperti ini, benar-benar sudah keterlaluan. Gawat. Seandainya aku tahu, aku tidak akan membiarkannya menyamar sebagai eksekutif grup Yunxiang. Ini benar-benar sudah melampaui apa yang bisa dia pahami. Saya tidak berbohong. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Kalau begitu, beritahu kami di mana kamu bekerja. Perusahaan macam apa yang membayarmu dengan gaji setinggi itu? Benar, saudara gue. Saya dengar bahwa kamu juga bekerja di Jiangcheng, kan? Kalau begitu, saya ingin bertanya, di seluruh Jiangcheng, selain grup Yunxiang kami, perusahaan mana yang mungkin membayar kamu dengan gaji setinggi itu? Itu benar. Saya bekerja di grup Yunxiang. Apa? Kamu bekerja di Yunxiang juga? Apakah kamu kecanduan menyombongkan diri? Apa kualifikasi akademismu? Kamu bekerja di grup Yunxiang. Tepat sekali. Saya sudah bekerja di Yunxiang begitu lama. Mengapa saya tidak pernah melihatmu? Grup Yunxiang sangat besar. Dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin kamu sudah melihat semuanya? Dia tidak mengenali saya. Bukan karena ada terlalu banyak orang di grup Yunxiang. Orang bodoh ini belum menyadari bahwa aku sedang berusaha membantunya. Itu karena pangkat Anda terlalu rendah. Apa katamu? Kamu bilang menantuku memiliki posisi yang lebih rendah darimu. Menurut pendapat saya, tingkat kesombonganmu lah yang lebih rendah darinya. Baiklah, karena kamu juga bekerja di grup Yunxiang. Mengapa Bibi tidak menyebutkannya saat kita bicara di telepon? Kakak ipar. Aku takut jika Xiao Zhao tahu bahwa Sugu adalah atasannya. Itu akan membuatnya tertekan. Bibi. Aku tahu ibu pasti merasa tertekan. Setelah mengetahui pacarku bekerja di grup Yunxiang, jadi ibu bersekongkol dengan seluruh keluarga dalam semalam. Untuk menyuruh pacar sepupuku menyamar sebagai eksekutif grup Yunxiang. Hanya demi gengsi, kan? Gawat, dia tidak sengaja menemukan kebenarannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya hari ini kita pasti akan terbongkar. Tintin, Bibi dan pamanmu mungkin tidak punya banyak kemampuan, tapi kami selalu membenci orang yang berbohong dan menyombongkan diri. Apapun pekerjaan Xiao Gue, itulah yang kami katakan. Kami tidak akan pernah memutarbalikkan fakta, hanya demi gengsi. Itu benar, Xiaogu kami. Memang seorang eksekutif grup Yunxiang. Yang asli. Untuk terus memainkan peran sebagai pacarku. Seharga 800 sehari. Dia benar-benar berusaha keras. Sayangnya yang palsu, tetaplah palsu. Tidak peduli seberapa baik, kamu berakting itu tidak akan menjadi nyata. Mereka benar-benar sepasang. Dibuat dari cetakan yang sama. Satu keluarga aktor. Sebenarnya, jika kita ingin tahu, apakah saudara Gui benar-benar dari grup Yunxiang, sangatlah mudah. Saya hanya perlu menanyakan beberapa pertanyaan inti tentang Yunxiang, dan melihat apakah dia bisa menjawabnya. Benar. Itu metode yang bagus. Tanyakan beberapa pertanyaan internal tentang grup Yunxiang, dan lihat apakah dia bisa menanganinya. Ini tahun baru. Kita semua keluarga. Tidak perlu seagresif ini, bukan? Ibu, apa yang ibu tahu tentang ini? Apakah ibu sadar? Apa artinya menyamar sebagai seorang eksekutif grup Yunxiang? Itu tiket langsung menuju tuntutan hukum. Dia benar, Bibi. Grup Yunxiang kami memiliki reputasi yang harus dijaga. Kami bukan perusahaan klasteri. Siapapun yang berani menyamar sebagai anggota grup Yunxiang akan dituntut sesuai hukum yang berlaku. Apakah kamu dengar itu? Jika seluruh keluargamu terlibat dalam skema peniruan identitas ini, sebaiknya kalian mengaku sekarang. Jangan tunggu sampai kalian berada dalam masalah besar. Ayolah, ini tahun baru. Dituntut itu nasib buruk.
Tentu saja tidak akan sampai seperti itu kan? Kenapa tidak? Aku dengar dari Zuchen bahwa karena menyamar sebagai karyawan grup Yunsheng, setidaknya 20 orang telah ditangkap. Seserius itu? Xiao Gue, jika kamu benar-benar penipu, sebaiknya kamu manfaatkan kesempatan ini untuk mengaku oke. Kita semua keluarga, tidak perlu menjaga gengsi demi dirimu sendiri dengan berbohong. Paman saya tidak berbohong. The film Baiklah was kamu sendiri yang translated memancing ini. and narrated by M Kakak Media. ipar mengujinya. Saya ingin melihat dia mencoba menjawab. Baiklah biarkan saya bertanya ini. Grup Yunsheng selalu memiliki 3 mitra rahasia yang belum pernah diungkapkan ke publik. Katakan padaku siapa ketiganya. 3 investor. Ada apa? Kamu tidak tahu kan? Xiaogu, kamu tentu tidak bermaksud mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Kamu mengaku sebagai eksekutif. Tapi kamu bahkan tidak tahu ini. Ada masalah apa? Tidak bisa berpura-pura lagi. Bagi seorang programmer rendahan dari perusahaan kelas tri, memaksanya untuk berpura-pura menjadi eksekutif grup Yunsheng memang meminta terlalu banyak darinya. Sejauh yang saya tahu, grup Yunsheng tidak memiliki satupun investor. Apalagi 3. Masih keras kepala ya? Jika kamu tidak tahu katakan saja. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, bukan? Xiao Zhou, beritahu dia yang mana dari ketiganya. Zuchen, kenapa kamu berdiri di sana? Cepat sebutkan ketiga investor itu. Dan tampar wajahnya. Saya mendengarkan. Apa yang dia katakan? Benar. Apel. Apa? Sama sekali tidak ada investor. Grup Yunsheng memiliki pendanaan yang kuat. Kami tidak butuh investasi eksternal. Tadi saya hanya mengujinya. Saya hanya mengarangnya. Jadi bisakah saya membuktikan identitas saya sekarang? Dan bagaimana itu bisa jadi bukti? Semua orang di Jiangcheng tahu. Grup Yunsheng memiliki pendanaan yang kuat. Jika itu saya juga akan mengatakan itu kepada semua orang. Grup Yunsheng sama sekali tidak butuh investasi eksternal. Xiao Kang benar. Grup Yunsheng kaya. Semua orang di Jiangcheng tahu itu. Jika kamu ingin membuktikan identitasmu, sebenarnya cukup mudah. Zuchen, Hotel Tiansheng ini adalah anak perusahaan grup Yunsheng. Setiap karyawan grup Yunsheng mendapatkan diskon di sini kan? Itu benar. Grup Yunsheng memiliki sistem kartu identitas karyawan internal yang bisa digunakan untuk pembelian di semua anak perusahaan grup Yunsheng. Dan tingkat kartu yang berbeda tentu menawarkan diskon yang berbeda pula. Karena kamu mengaku sebagai eksekutif grup Yunsheng dan bahwa kamu sangat kaya. Lalu kenapa kamu tidak mentraktir kami makan di sini? Keluarkan kartu identitas karyawanmu sekarang juga dan bayar tagihannya di depan kami. Itu ide yang bagus. Bukankah kartu identitas karyawan menunjukkan pangkat karyawan? Kita bisa periksa kalau begitu. Apakah kamu benar-benar seorang eksekutif? Aku khawatir itu bahkan tidak akan sampai ke sana. Aku bahkan tidak yakin apakah dia bisa menunjukkan kartu identitas karyawan sama sekali. Itu benar. Tapi saya punya kartu level presiden. Jika saya menunjukkannya, bukankah itu akan membongkar identitas saya? Sudah berakhir. Aku sudah menyembunyikannya begitu lama. Tapi pada akhirnya, aku tidak bisa mempertahankannya lagi. Ada apa saudara gue? Tidak bisa menunjukkan kartumu. Jangan bilang kamu lupa membawanya. Sejauh yang saya tahu, semua karyawan grup Yunsheng sudah terbiasa membawa kartu identitas karyawan mereka kemana-mana. Grup Yunsheng. Lihat menantuku. Dia adalah orang yang asli. Karyawan grup Yunsheng yang asli. Bagaimana? Tidak bisa mengeluarkannya kan? Itu membuktikan kamu penipu. Saudara gue, meskipun kamu tidak bisa menunjukkan kartunya, kamu setidaknya harus ingat nomor identitas karyawanmu kan? Jika semua cara gagal, berikan saja nomor identitas karyawanmu. Dan kamu bisa membayar dengan itu. Kakak ipar dia itu penipu. Dari mana dia bisa punya nomor identitas karyawan? Anda harus segera melapor ke Departemen Inspeksi Internal Grup Yunsheng dan minta mereka menangkap penipu yang menyamar sebagai eksekutif grup Yunsheng ini. Xiao Kang, apa yang sedang kamu bicarakan? Xiao Xiu sudah dianggap keluarga. Aku pikir kita harus melupakan ini saja. Kakak, apa yang kamu tahu? Jika ketahuan bahwa seseorang sedang meniru seorang eksekutif grup Yunsheng dan kita gagal melaporkannya, orang yang akan dihukum adalah Xiao Zhou kita. Benar sekali, Bibi. Saya harus melapor ke perusahaan.
Kalau tidak, saya juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang namanya menggali kuburan sendiri. Tidak. Saya yang mempekerjakan Gu Fan untuk menyamar sebagai pacarku. Aku juga yang memintanya untuk berpura-pura menjadi eksekutif Yun Xiang. Aku tidak bisa membiarkan dia terkena masalah hukum hanya karena membantuku. Cukup. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Gawat, jika dia memberitahu mereka yang sebenarnya. Dan mereka tahu saya adalah pacar sewaan palsunya. Orang tuanya pasti akan mengusir saya, dan saya tidak akan punya cara untuk menjawab ibu saya sendiri. Lupakan saja, saya hanya harus menghadapi situasi yang ada. Sebenarnya saya memang membawa kartu identitas karyawan saya. Grup Yunsen. Memang benar ada. Kartu identitas karyawan emas hitam. Saya belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Kamu dari departemen mana? Apa pangkatmu? Saya minta maaf. Saya dari Departemen Khusus Grup Yunsen. Semua informasi bersifat rahasia. Departemen khusus. Apakah benar-benar rahasia? Atau Anda memang tidak bisa mengatakannya? Melihat kartu identitas karyawan ini, pengerjaannya kasar sekali. Tidak ada apa-apanya dibanding milik kakak ipar saya. Kartu identitas karyawan. Kamu tidak memalsukan ini kan? Ya, zaman sekarang, pemalsuan ada di mana-mana. Siapa yang tahu apakah kartunya bahkan asli? Orang bodoh ini, dia benar-benar pergi dan membuat kartu identitas karyawan palsu. Apakah dia tidak tahu bahwa pemindaian sederhana akan mengungkapnya? Berani-beraninya memalsukan kartu identitas karyawan grup Yunsen. Itu adalah tindak pidana berlapis. Saudara gue, jika Anda sengaja memalsukan kartu identitas karyawan grup Yunsen, sifat kasusnya jadi berubah total. Apakah ini asli atau palsu? Panggil saja pelayan ke sini dan minta mereka memindainya. Dan kita akan tahu. Baiklah, itu kemauanmu sendiri. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berakting. Pelayan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Minta tagihannya. Pelayan. Pernahkah Anda melihat kartu identitas karyawan seperti ini? Belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Kalau begitu ini pasti palsu. Asli atau palsu kita akan tahu setelah dipindai. Baik, mari kita lihat bagaimana kamu mencoba mengelak dari ini. Silakan pindai kartunya. Total tagihan Anda untuk kunjungan ini adalah 1.820 setelah diskon karyawan. Jumlah yang harus dibayar adalah 0. 0. Nah, apa artinya itu? Apakah gratis? Sejauh yang saya tahu, bahkan jika administrator dengan pangkat tertinggi dari seluruh grup Yunsen datang ke sini, itu hanya akan mendapat diskon 30%. Bagaimana mungkin bisa gratis? Kami belum pernah menemui situasi seperti ini. Bahkan jika anggota Dewan Direksi Grup Yunsen, diskonnya hanya 30%. Lalu bagaimana mungkin kartunya bisa mendapatkan makanan gratis? Apa sebenarnya posisimu di Grup Yunsen? Bukankah dia hanya seorang programmer di perusahaan kelas 3? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kartu identitas karyawan grup Yunsen dan di level setinggi itu? Di grup Yunsen, hanya ada satu orang yang bisa mendapatkan layanan gratis di bawah naungan grup. Siapa? Pengusaha muda paling berprestasi di Jiangchen. Presiden grup Yunsen, Cheo Gu Yunzi. Cheo Gu? Apel. Apa? Xiao Yu, apakah maksudmu bahwa dia adalah presiden grup Yunsen? Cheo Gu? Itu tidak. Siapa kau sebenarnya? Bukankah sudah saya katakan sebelumnya? Saya adalah seorang eksekutif di grup Yunsen. Anda saja yang tidak percaya pada saya. Hanya seorang eksekutif, satu panggilan telepon. Cukup untuk menjatuhkan seorang wakil presiden. Anda diberhentikan dari posisi Anda, bukan karena telepon saya, melainkan karena Anda melanggar aturan dan melanggar kebijakan perusahaan. Jika karyawan biasa lainnya melaporkan Anda, hasilnya akan tetap sama. Zuchen, apa yang kamu katakan tadi tentang tidak hanya dipecat, tapi juga masuk penjara, apakah itu benar? Ting Ting sedang hamil. Jika kamu masuk penjara, apa yang akan terjadi pada ibu dan anaknya? Kakak ipar, orang yang mengikat simpul harus menjadi orang yang melepaskannya. Jika kamu tidak baru saja memprovokasi pacar saya Nian Wei seperti itu, kita tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Xiao Gu, saya minta maaf. Kita seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu tadi. Tolong bantu bicarakan yang baik untuk Xiao Zhou. Maafkan dia kali ini saja.
Itu benar kak, minta kakak ipar untuk mengampuni kami kali ini. Sekarang kamu tahu memanggilnya kakak ipar. Bukankah baru saja kamu menyebutnya penipu? Saat kamu ingin menjebloskannya ke penjara, kamu sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Aku salah. Sepupu. Kakak ipar. Aku tahu aku salah. Aku pantas mati. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Kau bisa memukul atau memarahiku sesukamu. Aku akan menerimanya. Ini semua salah mulutku yang kasar. Ini semua salahku. Kak, kami benar-benar tahu kami salah. Kami benar-benar hina. Mulai sekarang aku tidak akan pernah berani menentangmu lagi. Jika bukan demi aku, maka setidaknya demi bayi di dalam kandunganku. Tolong ampuni Zuchen. Seorang anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Benar sekali Xiu Fang. Jiangwo. Jangan menaruh dendam pada kakak iparmu. Dan Ting Ting. Tolong bicarakan yang baik tentangku pada Xiao Gue. Benar sekali kakak-kakak ipar. Saya meminta maaf kepada kalian berdua. Semua ini karena mulut saya yang kasar. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Saya minta maaf. Xiu Fang, kita semua satu keluarga. Ini tahun baru. Biarkan Xiao Gu menunjukkan belas kasihan. Xiao Gu, bagaimanapun dia adalah suami dari kakak Nian Wei. Mengapa tidak lepaskan saja mereka kali ini? Tepat sekali. Bagaimanapun kita semua adalah kerabat. Di masa depan, kita akan sering bertemu. Nian Wei, cepat. Mohon belas kasihan Xiao Gu juga. Cepat. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, apakah dia akan datang ke sini untuk berpura-pura menjadi pacar saya hanya untuk 800 per hari? Saya khawatir melaporkannya itu mudah, tapi mencabutnya itu sulit. Bisakah itu benar-benar dilakukan? Bisakah? Karena Paman dan Bibi sudah meminta, tentu saja itu bisa dilakukan. Namun saya hanya bisa membuat grup Yunseng mencabut tuntutan pidana terhadapnya. Saya tidak bisa membuatnya dipekerjakan kembali. Tidak apa-apa. Selama dia tidak masuk penjara itu sudah cukup. Ya, selama dia tidak masuk penjara, apapun tidak masalah. Terima kasih sepupu. Terima kasih kakak ipar. Itu asli atau palsu? Percayalah. Asisten. Halo. Bisakah Anda demi saya hanya memecat Zhou Zuchen dan tidak menuntut secara pidana? Dimengerti, saya akan segera menanganinya. Bagus. Terima kasih kakak ipar. Departemen SDM. Halo. Mereka tidak akan menuntutmu secara hukum, benarkah? Mereka tidak menuntutku. Benar. Aku akan pergi menyerahkan surat pengunduran diriku pada tanggal 8. Mereka tidak menuntut saya secara pidana. Mereka hanya ingin saya mengundurkan diri. Kakak ipar, terima kasih. Saya benar-benar berterima kasih. Saya benar-benar tidak tahu Anda memiliki kekuatan sebesar itu di perusahaan. Saya buta akan kedudukan Anda yang sebenarnya. Bukan karena saya sangat berkuasa. Hanya saja apa yang Anda lakukan sebenarnya tidak terlalu serius sejak awal. Xiao Gu Nianwei. Terlepas dari segalanya, kami benar-benar harus berterima kasih kepada kalian berdua. Tidak berguna. Lihatlah kalian berdua di masa depan. Cobalah untuk menjaga ucapan kalian. Saudara kita semua keluarga. Ya, Tidak perlu terlalu formal. Xiu Fang, semakin kamu bicara seperti itu, semakin malu saya jadinya. Baiklah. Saya rasa tidak ada alasan bagi saya untuk terus duduk di sini. Kalian semua silakan nikmati makanannya. Saya pergi dulu. Saudara, Ayo pergi. saudara-saudara. Zilian, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ikut. Apa kamu mencoba mempermalukan dirimu sendiri? Zilian, Kakak, Xiu Fang. Kami akan pergi sekarang. pergilah. Biarkan mereka pergi. Dia sudah dipecat dari grup Yonsheng. Bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk duduk di sini? Xiao Gue. Ayo kita makan. Kakak ipar, izinkan saya menuangkan minuman untuk Anda. Lebih baik kamu menyebutnya penipu saja. Itu terdengar jauh lebih cocok. Kak, lihat dirimu. Berpikiran sempit lagi ya. Saya tidak mengenali nilai Anda yang sebenarnya tadi. Saya akan menghukum diri saya dengan minum. Anggap saja ini permintaan maaf saya The film was kepada Anda, kakak translated ipar. and Nian Wei, narrated by kamu dan M Xiao Gu Media. jangan masukkan kata-kata saudaramu ke dalam hati. Saya akan menasihatinya saat kita sampai di rumah. Bibi, sebaiknya Bibi meluruskan hal ini. Kakak ipar, ini semua salah saya karena sudah buta. Saya tidak melihat siapa Anda sebenarnya. Saya tidak pernah membayangkan Anda memiliki pengaruh sebesar itu di grup Yonsheng. Bisakah Anda memperkenalkan saya? Masukkan saya ke grup Yonsheng agar saya bisa mencari nafkah. Yang ini, Bukankah grup Yunsheng mengadakan perekrutan setiap tahun? Coba saja ikut wawancara sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Kamu ini anak. Xiao Kang, apa yang terburu-buru? Kakak iparmu adalah keluarga. Jika dia bisa membantumu, bagaimana mungkin dia akan menolak?
Jiao Gue. Saya ingin bersulang untuk Anda. Maafkan kami atas ketidaksopanan kami sebelumnya. Mohon maklumi kami. Tidak apa-apa, semuanya hanya salah paham. Saya tidak terlalu kuat minum. Saya akan minum sedikit saja. Ayo minum. Seteguk saja sudah cukup. Ini. Putri saya paling suka paha ayam. Ini ambil lagi beberapa. Terima kasih. Ayo makan lagi sedikit. Ayo kita minum lagi. Jiao Gue, kenapa kamu tidak minum? Ayo minumlah sedikit. Ayo. Kamu ini anak muda. Sama sekali tidak tahu tata krama. Apa kamu baik-baik saja? Ayo Xiao Gu, ayo. Paman iparmu ingin bersulang untukmu. Kakak ipar, Xiaogu benar-benar tidak bisa minum. Saat pria sedang berbicara, mengapa wanita harus ikut campur? Ini tahun baru, mari kita berbahagia. Ayo. Xiao Gu, ayo. Mari terus minum. Sudah. Dia bilang, dia tidak bisa minum lagi. Jika dia minum terlalu banyak, sesuatu bisa terjadi. Apa yang mungkin bisa terjadi? Hentikan itu. Kamu melindunginya seperti ini. Bukanlah hal yang baik. Jiao Gue. Mengapa kamu hanya minum sedikit sekali? Ayo. Paman ipar akan memegang gelas untukmu agar kamu minum. Tidak. Saya tidak bisa minum lagi. Jadilah pria. Jangan bilang kamu tidak bisa. Ayo minum. Apel. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak mengerti bahasa yang sederhana? Dia sudah cukup minum. Siapa yang akan bertanggung jawab jika dia mabuk? Apa yang mungkin bisa terjadi padanya? Ayo pergi. Mau kemana kamu? Nianwei, jujur anak ini. Bagaimana perasaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Keluarkan. Sudah kubilang. Jangan minum dengan mereka. Kamu tidak kuat minum, tapi bersikeras pamer. Saya membayar Anda 800 sehari. 800. Apa Anda pikir saya tidak akan berusaha sebaik mungkin? Tidak banyak orang yang berdedikasi sepertimu. Benar-benar tidak banyak. Jika Anda melakukan suatu pekerjaan, Anda harus mencintainya. Aku akan memujimu untuk itu, tapi aku tidak akan memberimu kenaikan gaji. Pantas saja. Kaum kapitalis tidak punya hati. Jika aku adalah kapitalis besar seperti CL Group Yunsheng, aku akan memberimu kenaikan gaji 8 kali lipat hari ini. Tapi baru saja. Terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih? Terima kasih karena telah mempercayai saya sepenuhnya saat Zhou Zhuchen memfitnah saya sebagai penipu dan mencoba menjebloskan saya ke penjara. Terima kasih karena tidak ragu sedikit pun saat Liu Kang dan yang lainnya memaksa saya untuk minum. Anda menanggung semuanya untuk saya tanpa berpikir dua kali. Terima kasih. Mengapa tiba-tiba kamu jadi begitu sentimental? Saya adalah atasanmu. Jadi saya harus menjaga kamu. Tapi terima kasih, tetaplah terima kasih. Saya tidak akan memberi Anda diskon. Setiap sen yang menjadi hak Anda harus dibayar. Apa kamu pikir saya begitu kekurangan uang? Tapi saya benar-benar penasaran. Bagaimana kamu bisa membuat asisten CEO Gu membantu kamu seperti itu? Siapa sebenarnya dirimu? Dia adalah teman saya. Kami teman sekelas saat kuliah, dan kami sangat dekat. The film Benarkah? is translated Ya. and narrated Itu menjelaskan by semuanya. M-Media. Pantas saja dia sangat membantumu. Tapi jika teman sekelasmu sangat sukses, mengapa kamu masih menjadi programmer kelas 3? Jika saya tidak tahu bahwa CEO Gu itu tua dan jelek, bahwa kamulah CEO Gu-nya, bahwa kamulah CEO-nya, Siapa yang memberitahu Anda bahwa Ciogu itu tua dan jelek? semua orang bilang begitu, kamu tidak tahu. Biar ku beritahu, CEO Gu itu, dia tua dan jelek. Dan dia juga orang yang picik dan pahit. Para karyawan yang dipecatnya semua bilang bahwa dia adalah pria dengan kehidupan pribadi yang sangat berantakan. Dia bahkan melecehkan rekan kerja wanita. Jika mereka tidak setuju, dia akan memecat mereka. Lihat, ekspresi wajahmu persis sama dengan ekspresi saya saat mendengarnya.
Bukankah itu mengejutkan? Mungkinkah? Siogu itu tidak tua dan tidak jelek, dan dia tidak melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan wanita. Kata-kata itu, semuanya berasal dari karyawan tidak puas yang dipecat karena melanggar aturan. Mereka sengaja memfitnahnya dan menyebarkan rumor kemana-mana. Mustahil kita semua hanyalah roda penggerak dalam mesin. Kamu tidak boleh membantu, kapitalis itu membela diri. Saya hanya menyampaikan apa yang teman sekelas saya katakan. Dia sama sekali tidak seperti itu. Ya, saya hanya memberitahumu apa yang saya dengar dari orang lain. Bagaimanapun begitulah orangnya. Ngomong-ngomong, mengapa Anda tidak bekerja di grup Gimson? Menurut saya Anda sangat berkualifikasi. Bertahan di perusahaan kecil, hanya membuang-buang bakat Anda. Kamu pikir kamu bisa masuk ke grup Yunsheng kapanpun kamu mau? Saya sudah mengirimkan resume dan portofolio desain saya. Mereka bahkan tidak memberi saya wawancara. Saya langsung ditolak. Kalau begitu orang yang menyaring resume Anda saat itu pasti buta. Kenapa Anda tidak mencoba melamar lagi? Saat saya di tempat Anda, saya melihat hasil kerja Anda sangat luar biasa. Menurut saya Anda sangat memenuhi syarat untuk bekerja sebagai desainer di Yunsheng. Apa yang kamu tahu tentang itu? Kamu hanyalah programmer rendahan. Orang harus selalu berjuang untuk hal yang lebih baik. Mengapa tidak mencari platform yang lebih baik untuk diri sendiri? Kita lihat saja nanti. Bajingan. Halo. Sudah ku bilang jangan menelponku. Mengapa kamu menelpon lagi? Saya sudah punya pacar sekarang. Berhenti menggangguku, selamat tinggal. Mantan pacar Anda. Tidak. Dia mantan yang bahkan tidak layak disebut manusia. Jika ini saat yang tidak tepat bagi Anda, saya bisa pergi. Tidak. Saya sudah putus dengannya 2 atau 3 tahun yang lalu. Kamu tidak perlu menjauh. Bisakah orang benar-benar kembali bersama setelah putus? Mustahil. Saya tidak akan pernah bersama seorang penjudi. Jadi dia seorang penjudi. Kalau begitu lebih baik Anda tidak bersama dengannya. Orang tua saya bilang kita sudah sampai di rumah. Ayo cepat masuk. Baiklah. Wei, selamat tahun baru. Bukankah sudah kujelaskan dengan jelas? Di telepon, berhenti menggangguku. Kenapa kamu ada di rumahku? Ini tahun baru bukan? Saya hanya di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada orang tuamu. Kita sudah lama putus. Ucapan tahun baru macam apa itu? Tidak bisakah kita tetap berteman setelah putus? 100 hari kebaikan untuk 1 malam pernikahan. Apalagi karena kita bahkan pernah tidur di ranjang yang sama. Pergi dari sini, pergi. Ceotong kau bajingan. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Apa yang kamu lakukan di sini? Paman bibi saya hanya di sini untuk mengucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kami tidak butuh kamu di sini. Pergi dari sini sekarang juga. Keluar. Paman, tidak ada alasan untuk mengusir tamu. Saya di sini untuk memberikan penghormatan. Mengapa Anda mengusir saya? Pergi sekarang. Tunggu. Apa maksudmu? Saya tidak akan pergi. Ceotong pergi. Ini rumah saya. Saya sudah putus denganmu. Tidak ada kemungkinan untuk kembali bersama. Pergi sekarang. Keluarga kami tidak menyambutmu. Dan jangan kembali untuk mengganggu Nian Wei lagi. Paman bibi. Kalian semua benar-benar terlalu kejam. Saya dulu hampir menjadi menantumu tahu. Untung saja Nian Wei putus denganmu tepat waktu. Kalau tidak orang seperti kamu, bahkan tidak pantas untuk menginjakan kaki di rumah keluarga si. Tepat sekali. Tidak pantas. Tapi pria cantik itu pantas. Benar, kami sudah bertunangan. Kami akan mendaftarkan pernikahan kami besok. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Menyerahlah saja. Itu benar. Nian Wei adalah tunangan saya sekarang. Mulai sekarang tolong berhenti mengganggunya. Aku. Kamu cukup sabar, kawan. Kamu tidak keberatan mengambil sisa-sisa saya. Apa yang baru saja kamu katakan? Jaga mulut Anda. Jika Anda berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Nian Wei lagi, saya tidak akan bersikap sopan. Kamu tidak mau sopan. Apa yang akan kamu lakukan memukul saya? Ayo pukul aku di sini, ayo. Kamu tidak punya nyali. Kamu tahu, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sejak kamu mulai berjudi. Lihatlah dirimu sekarang. Ceotong, jangan coba-coba berlagak keras di sini. Kamu sudah bertemu tunangan saya. Saya katakan padamu, masukkan itu ke dalam kepalamu. Saya tidak akan pernah kembali denganmu. Baiklah, kalau begitu, berikan saya uang ganti rugi emosional. Apa kamu tidak punya rasa malu? Mengapa saya harus memberimu uang? Saat kita bersama dulu, semua yang saya miliki saya beli dengan uang saya sendiri. Setiap helai pakaian di tubuhmu, saya yang membayarnya. Hentikan omong kosong itu. Jika saya tidak mendapatkan uang hari ini, urusan tidak akan berakhir dengan baik. Saya akan tetap di sini. Saya tidak akan pergi kemanapun saat tahun baru. Saya akan tetap bersama kalian. Dasar bajingan. Baiklah, kalau begitu tetap saja di sini. Tetaplah selama yang kamu mau. Bagaimanapun saya tidak akan memberimu.
1 sen pun. Si Nian Wei, jangan menguji kesabaran saya. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Ancamanmu tidak berarti apa-apa bagi saya. Intinya saya tidak punya uang. Benarkah? Kamu lucu sekali. Jangan lupa saat kita masih bersama. Saya punya banyak video-video kecil kita yang seru di ponsel saya. Saya bisa saja menunjukkannya kepada pacarmu yang sekarang dan teman-teman serta rekan kerjamu. Itu pasti akan sangat mendebarkan. Bocah nakal, saya akan melawannya sampai mati. Kamu orang tua, menyingkirlah. Ayah? Kamu benar-benar memukul ayah saya. Kamu juga pergi dari sini. Lalu kenapa kalau saya memukul ayahmu? Selama saya menginginkannya, apalagi memukul ayahmu, saya akan memukulmu juga. Pria cantik, kamu berani memukul saya. Kakak saya salah. Kakak sakit, saya salah. Saya salah kakak. Minta maaflah kepada Nian Wei dan orang tuanya segera. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda hari ini. Bibi paman. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Aku salah. Saya minta maaf. Jika Anda berani mengganggunya lagi, saya akan menghajar Anda setiap kali saya melihat Anda. Pergi. Pergi. Saya pergi sekarang juga. Saya pergi. Si Nian Wei, kau dan pria cantikmu itu. Lebih baik berhati-hati. Kamu berani mengacau dengan saya. Apa kamu tahu siapa teman-teman saya? Sang macan ganas kakakku. Saya akan memberitahu kakakku sekarang juga. Dan dia akan memastikan seluruh keluargamu membayar harganya. Si Nian Wei, tunggu saja. Saya akan menyebarkan video kecilmu itu ke seluruh media sosial dalam waktu singkat. Masih ingin mencari masalah? Nian Wei. Nian Wei. Apa yang harus kita lakukan jika video itu tersebar? Bagaimana Nian Wei bisa menunjukkan wajahnya di depan umum? Dasar brengsek. Bajingan itu. Apa yang keluarga si kita lakukan sehingga pantas mendapatkan ini? Bagaimana kita bisa terjerat dengan sampah seperti itu? Saya bisa saja membunuh bajingan ini. Paman Bibi. Jangan khawatir. Tidakkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Dia salah satu orang saudaraku. Dia pemimpin geng lokal di Kabupaten Liang. Kita tidak mampu menyinggungnya. Saya akan mempertaruhkan hidup tua saya ini dan menjatuhkannya bersama saya. Paman, tenang saja. Saya akan menangani masalah ini. Apakah mungkin Xiaogu pergi? Karena apa yang dikatakan Cao Tong, yang meremehkan Nian Wei kita, dan membuat alasan untuk pergi. Apa yang harus kita lakukan? Nasib. Ini semua nasib. Pak Sai, Apa yang harus kita lakukan? Chen Bin periksa, apakah ada orang di Liang County yang bernama Sang Macan Ganas saudaraku. Saya kenal dia. Seorang preman rendahan yang menjalankan selusin tempat karaoke. Dia terus membuntuti saya. Mencoba mencari muka. Dia terus mencoba untuk terhubung dengan grup Yonsheng. Xiaogu, mengapa Anda menanyakan tentang dia? Dalam 10 menit, saya ingin dia muncul di depan pintu apartemen Happiness. Saya ingin melihatnya. Apa yang kalian lakukan? Bocah kecil, kamu benar-benar berani memukul saya. Kamu tamat hari ini. Saya sudah menelepon saudaraku. Sebentar lagi, saat dia membawa anak buahnya ke sini, saya akan tunjukkan bagaimana rasanya mati. Tidak perlu menunggu. Saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang bagaimana rasanya ajal menjemput. The film was translated and narrated by M Media. Saudaraku, akhirnya kamu datang. Jika kamu tidak datang, dia pasti sudah memukuli saya sampai mati. Bocah kecil, coba pukul saya lagi, saya tantang kamu. Ayo, saudaraku sudah datang. Coba bergerak sekarang. Tidak disangka ada orang dengan permintaan yang begitu aneh. Baiklah, saya akan memuaskan Anda. Keopak, mengapa kamu ada di sini? Saudaraku, saya tadi hanya sedang berjalan
Dan dia menyerang saya tiba-tiba. Dia berani menyentuh orang kita. Kamu pasti sudah bosan hidup. Saudara-saudara, habisi dia. Tunggu. Dari mana asalmu, kawan? Pernahkah kamu mendengar tentang macan ganas dari Kabupaten Lian? Siogu. Anda adalah Siogu. Gue. Siogu dari grup Yonshen. Tokoh besar seperti Anda datang ke kabupaten kecil kami. Anda adalah sang macan ganas. Panggil saja saya Siohu. Saudarahu. Siapa dia? Kamu bodoh yang buta. Kamu benar-benar berani menyinggung Siogu dari grup Yonshen. Berapa nyawa yang kamu punya untuk dibuat? Siogu. Siogu grup Yonshen. Siogu. Kecilkan suara Anda. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu identitas asli saya. Panggil saja saya Gufan. Ya. Siogu. Siogu. Saya salah, saya buta. Saya tidak mengenali Anda. Saya minta maaf. Saya meminta maaf kepada Anda. Mohon maaf. Anda seharusnya tidak meminta maaf kepada saya. Ini Nian Wei. Saya minta maaf kakak ipar. Saya meminta maaf kepada Anda kakak ipar. Saya minta maaf kakak ipar. Halo Nian Wei, apa kamu merasa lebih baik? Saya di bawah sekarang di tempatmu. Turunlah sebentar. Aku akan menunggumu. Di mana video dan foto-foto itu yang kamu ambil dari Nian Wei sebelumnya? Mereka semua ada di sini, semua ada di sini. Apa tidak ada cadangannya? Tidak. Tentu saja tidak, mereka semua ada di sini. Setelah kamu meminta maaf kepada Nian Wei, saya ingin kamu menghilang dari Jiangsheng selamanya. Jika kamu berani menunjukkan wajahmu di depannya lagi, saya akan membuatmu menghilang. Menghilang, saya akan menghilang. Saya akan lenyap sekarang juga. Gufan, Kakak ipar. Saya minta maaf. Saya minta maaf, saya salah. Saya minta maaf. Saya salah. Saya salah. Kakak ipar ini saya Siohu. Saya dengar sampah kerotong itu telah mengganggu Anda. Saya membawa beberapa orang khusus untuk memberinya pelajaran. Dia tahu dia salah sekarang. Dia di sini untuk meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Katakan, apakah Anda ingin salah satu lengannya? Atau mungkin kakinya? Atau haruskah saya patahkan semuanya? Apa yang kamu bicarakan? Nian Wei. Saudara Hu tahu Gaotong bertindak keterlaluan. Jadi dia memberinya pelajaran. Dia tidak akan pernah berani mengganggumu lagi. Itu benar. Ponsel yang dia gunakan untuk merekamu sudah kuhancurkan. Video di dalamnya sudah tidak ada lagi. Baiklah, semuanya sudah berakhir sekarang. Saudara Fan, saya tidak akan mengganggu Anda dan kakak ipar lebih lama lagi. Saya akan membawanya pergi sekarang. Jangan khawatir, saya akan memastikan dia benar-benar menghilang dari Jiangsheng. Menyinggung Siogu berarti memastikan Anda menghilang dari dunia ini sepenuhnya. Bawa dia pergi. bagaimana kamu melakukannya? Atau, apakah kamu benar-benar menghubungi temanmu di grup Yonshen? Ya, begitu mereka mendengar itu grup Yonshen, mereka sangat ketakutan. Bahkan dengan keberanian 10 kali lipat pun, mereka tidak akan berani datang dan mengganggumu atau orang tuamu lagi. Terima kasih Gufan. Kamu tidak akan meremehkan saya kan? The Apa maksudmu? film was translated Apa maksudmu and dengan itu? narrated by Saya M pernah Media. tinggal dengan Cao Tong sebelumnya. Bukankah dia menyebut saya barang bekas? Nian Wei, kita ini hidup di zaman apa? Pola pikirmu, bagaimana bisa kamu masih begitu kuno? Kalau kamu mau mengatakannya seperti itu, maka aku juga barang rusak. Nian Wei itu hanya menunjukkan bahwa saat kamu bersamanya, kamu mencintainya dengan tulus. Dialah yang tidak tahu cara menghargaimu. Dialah yang seharusnya malu, bukan kamu.
Baiklah. Ibu dan ayahmu masih menunggumu di rumah. Ayo kita pulang. Oke. Hari ketiga Imlek. Lihat mereka. Ayo kita ambil satu foto lagi. Bagaimana, tidak buruk kan? Itu tidak terlihat bagus. Ayo coba lagi. Hari keempat tahun baru Imlek. Saya jelas menang. Makanlah buah. Terima kasih Bibi. Yang ini miliknya. Xiaogu yang melakukan ini. Kamu harus lewat sini. Yang ini kamu harus memindahkannya dari sini. Ini ayah minumlah. Tepat sekali. Kenapa kamu belum tidur? Ceritakan sebuah cerita padaku. Tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur, aku ingin mendengar cerita cepatlah. Biar aku carikan satu cerita untukmu. Mencarikannya sebuah cerita. Aku akan ceritakan yang ini. Toko kelontong di ujung awan. Silakan. Liu Shisan menghabiskan semangkuk kuaci. Dan berkata pada neneknya, aku merasa ada seseorang yang sedang memikirkan kita. Seluruh kota tertutup bunga bellflower. Terlelap tidur. Hari kelima tahun baru Imlek. Ayo makan pangsit. Makanlah lagi. Ini enak, kamu harus mencobanya. Hari ke-6 tahun baru. Xiaogu ini baru hari ke-6 tahun baru. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Bibi, aku harus pergi bekerja lusa nanti. Aku harus kembali dan bersiap-siap. Pergi seperti ini. Saya akan sangat merindukanmu. Lihat dirimu. Mulai sekarang, Xiaogu adalah menantu kita. Kita akan punya banyak kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Aku akan mengantarmu. Tentu ayo kita pergi. Ayo pergi, kita semua akan mengantarnya. Tidak perlu ibu, aku bisa mengantar diriku sendiri. Kebetulan ada beberapa hal yang bisa kita bicarakan. Pasangan muda ingin berpamitan. Mengapa kamu ikut campur? Xiaogu, kamu harus kembali tahun depan. Ya, Xiaogu, latihlah toleransimu terhadap alkohol saat kamu kembali. Tahun depan kamu dan saya akan minum bersama dengan pantas. tentu tidak masalah, Paman Bibi. Kalau begitu selamat tinggal. Berkendaralah dengan hati-hati. Ya, Hati-hati, perhatikan jalan, pelan-pelan saja. terima kasih untuk beberapa hari terakhir ini. Kamu membuat orang tuaku sangat bahagia. Itu pekerjaanku. Lagi pula Anda membayarku 800 sehari. Sebenarnya aku pergi sehari lebih awal. Anda tidak perlu membayarku untuk ke-7 harinya. Tidak apa-apa. Bukankah kamu membantuku menyingkirkan sakit kepala besar itu, Chow Tong? Aku benar-benar tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, Imlek sudah berakhir. Ini sungguh tahun baru yang paling istimewa yang pernah aku lalui. Begitu kita kembali ke Yunhai, kita harus kembali ke kehidupan kita masing-masing. Menurutmu, apakah kita akan bertemu lagi? Mungkin begitu. Temanmu sudah membawa mobilmu kembali. Lalu, bagaimana kamu akan kembali? Aku sudah memanggil kendaraan. Sebentar lagi sampai. Bukankah kamu dengan orang tuamu masih akan mengunjungi kerabat? Turunkan aku di sini saja. The Baiklah, film was sampai jumpa. translated and Sampai narrated jumpa by nanti. M Media.
Akankah kita bertemu lagi? Hati-hati di jalan. Hari ke-7 tahun baru. Oke, aku akan. Ayah, Hati-hati di jalan. kamu harus segera kembali sekarang. Sudah larut. Telepon kami saat kamu tiba. Aku akan. Jaga dirimu. Hubungi saya lewat video call. Kembalilah sekarang. Sampai jumpa. Jaga dirimu. Sampai jumpa. Berkendaralah dengan aman. Cielgu ini beberapa dokumen yang memerlukan tanda tangan Anda. Bulan depan, proyek Dingai dimulai. Dan ini adalah proyek yang belum kita tinjau. Silakan lihat dan periksa apakah itu dapat diterima. Tidak buruk. Draft desain ini benar-benar luar biasa. Jika Gu Fan melihat ini, dia pasti akan berpikir ini bagus juga. Aku penasaran bagaimana kabar Gu Fan. Dan aku bertanya-tanya, bagaimana kabar si Nian Wei belakangan ini? Cielgu kami menemukan resume yang dikirimkan Nona Xinian Wei sebelumnya. Si Nian Wei, Berdasarkan standar desain pribadinya, dia memang memenuhi kebutuhan rekrutmen kami. suruh dia datang untuk wawancara besok. Dimengerti. Orang yang menyaring resumnya sebelumnya, pecat dia. Mereka sudah dipecat. Halo, Halo Nonasi, saya menelepon. Dari Departemen HR di grup Yonshen, kami ingin mengundang Anda dengan tulus untuk menghadiri wawancara untuk posisi desain di grup kami besok. tunggu sebentar. Seingatku aku tidak mengirimkan resum kepadamu baru-baru ini. Begini ceritanya. Kami telah meninjau resume sebelumnya, dan kami menemukan bahwa Anda adalah bakat yang sangat berharga, akan sangat disayangkan jika melewatkan Anda. Oleh karena itu, kami masih berharap bahwa Anda dapat memberi kami kesempatan lain untuk bekerja sama. Saat aku di tempatmu, aku melihat pekerjaanmu. Itu sangat bagus. Aku percaya. Kamu sangat memenuhi syarat untuk menjadi desainer di Yunsen. Apa yang kamu tahu tentang itu? Kamu hanyalah seorang programmer kecil. Orang harus selalu membidik lebih tinggi. Kenapa tidak memberikan dirimu platform yang lebih baik? Baiklah. Terima kasih, aku pasti akan datang. Grup Yunsen. Seperti yang diharapkan dari perusahaan besar seperti Grup Yongxiang. Gu Fan, Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? kabarku cukup baik. Kamu terlihat cukup rapi dengan pakaian itu. Seseorang yang tidak tahu apa-apa akan mengira kamu adalah Cia Grup Yongxiang. Apakah kamu di sini untuk wawancara juga? Ya, Mari kita makan setelah wawancara nanti. tentu. Aku akan masuk duluan. Sampai jumpa sebentar lagi. Sangat memukau. Ini datang lagi. Pesaing kuat. Semua orang yang datang wawancara hari ini, mengapa setiap orang dari mereka lebih cantik dari sebelumnya? Bahkan lebih cantik dari Wu Yao. Halo semuanya. Paduan warnamu sangat luar biasa. Keterampilan desainmu benar-benar menonjol. Mereka hanya mempekerjakan satu orang tahun ini. Saya yakin posisi itu milikmu. Kamu terlalu baik. Posisi itu harus jadi milik saya. Maaf sekali, permisi. Pergelangan kaki saya terkilir. Kamu melakukan itu dengan sengaja. Begitu ya? Terkilir yang cukup kebetulan. Kamu kebetulan terkilir tepat saat kamu lewat. Saya rasa kamu hanya cemburu karena hasil kerjanya. The film Lebih was baik darimu. translated Dan kamu and bertindak karena narrated dengki. by Terus M. kenapa kalau Media. saya melakukannya dengan sengaja? Apa kamu benar-benar berpikir kamu layak bersaing dengan saya untuk posisi desain ini? Karena kamu begitu cantik dan desainmu begitu bagus. Mari kita lihat bagaimana kamu berhasil melewati wawancara sekarang. Kamu jahat sekali, sejujurnya. Sampai melakukan hal sejauh ini hanya untuk sebuah lowongan pekerjaan. Itu benar-benar memalukan. Sebaiknya kamu pulang ganti pakaianmu dan cetak ulang portofoliomu sebelum kembali untuk wawancara. Kamu pasti tidak akan lolos dengan penampilan seperti ini.
Begitu ya, tetapi jika kamu pergi dan kembali lagi, kamu kemungkinan besar akan melewatkan waktu wawancaranya. Grup Yunxiang sangat ketat soal ketepatan waktu. Mungkin kamu harus mencoba lagi lain kali. Apa yang terjadi padamu? Wanita mengerikan di dalam sana. Baru saja menumpahkan kopi ke sekujur tubuhku. Kurasa, aku tidak akan bisa wawancara hari ini. Pergilah dengan cepat, tidak untuk waktu untuk disia-siakan. Aku akan pergi berganti pakaian. Nonasi. Halo Nonasi. Saya asisten presiden gua, Grup Yunxiang. Aku mengenalmu. Kamu teman sekelas Gu Fan kan? Ya itu saya. Begini ceritanya, CEO gue ingin mewawancarai Anda secara pribadi. Secara pribadi. Tapi aku tidak bisa. Pakaian dan portofolioku, semuanya rusak. Tidak apa itu tidak masalah. CEO gue telah meninjau pekerjaan Anda. Silakan pergi menunggu di kantor. CEO gue akan segera ke sana. Silakan. Terima kasih. CEO Gu mewawancarainya secara pribadi. Betapa beruntungnya. Ini benar-benar membuat iri. CEO gue. Apa CEO Gu juga akan mewawancarai saya secara pribadi? Tidak. Anda telah dicabut. Kelayakan wawancara Anda. Atas dasar apa? Karena Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Silakan tinggalkan Grup Yunxiang segera. Anda tidak diterima di sini. Apa? Apa maksudmu itu dia? Gu Fan, mengapa kamu duduk di kursi CL? Bangun sekarang. Kamu orang yang sedang diwawancarai langsung oleh CL kan? Halo si Nianwei. Mari kita berkenalan kembali. Saya adalah CEO Grup Yunxiang. Gu Yuns. Orang yang kamu panggil. CEO Gu yang tua dan jelek. Halo. Presiden,